Halo semua, jumpa lagi nih dengan Pak Itam. Sobat Pak Itam, kali ini Pak Itam mau bikin samyang termahal. Kenapa disebut termahal? Ya iyalah, di saat orang-orang pada bikin samyang dengan polos aja dan pedas dan di challenge, tapi Pak Itam bikin pakai Bolognese-nya La Fonte, lalu menggunakan bakso kuahnya dari Fiesta. Ini bakso ayam ya Pak Itam gunain ya, Sobat Pak Itam. Dan ditambah toppingnya menggunakan bawang bombay. Oke, dan yang pastinya ada tomat. Oke Sobat Pak Itam, ini adalah bahan-bahannya. Ya, Pak Itam menggunakan samyang ya, ini samyang yang green. Jadi agak pedas, tapi ada yang level pedas lagi. Kebetulan di challenge berikutnya Pak Itam tidak ingin pedas lagi, jadi ini yang biasa aja. Makanya Pak Itam menggunakan saus dari La Fonte tadi ya, ini juga supaya tidak pedas. Oke, setelah menggunakan mie samyang ini Sobat Pak Itam bisa beli di mana-mana ya. Ini pasti ada dan harganya cukup lumayan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah Pak Itam mau mencoba untuk memotong bakso tadi ya Sobat Pak Itam. Ini adalah langkah-langkah membuat samyang termahal ya, menurut Pak Itam loh ya Sobat Pak Itam. Karena Pak Itam makan mie, ya ini mie termahal gitu. Oke, tadi setelah kita potong baksonya, itu Pak Itam tadi dari 3 buah, Pak Itam bikin jadi 3 potongan, setiap satu itu jadi ada 6 bakso. Lalu Pak Itam mencoba untuk potong bawang bombay ya Sobat Pak Itam. Ini Pak Itam menggunakan setengah bawang bombay. Oke, semuanya kita potong secara perlahan tapi pasti Sobat Pak Itam. Nah, setelah itu Pak Itam buang dulu ya. Ini Pak Itam motong tomat dan ujungnya Pak Itam buang. Ini gunanya nanti untuk topping setelah mie samyangnya masak ya Sobat Pak Itam. Nah, setelah tadi proses pemotongan, selanjutnya Pak Itam kembali ke dapur. Nah, di sini Pak Itam masukkan minyak goreng di atas teflon yang agak panas. Nah, ini Pak Itam masukkan ya minyaknya. Nah, di sini nanti Pak Itam mau tumis. Salah. Bukan tumis. Pak Itam mau goreng telur loh. Telur ceplok Sobat Pak Itam. Atau telur mata sapi. Nah, ini Pak Itam masukkan ya telurnya ya. Nah, Sobat Pak Itam, ini pasti udah kurang lebih agak hangat, agak panas untuk minyaknya. Ini Pak Itam menggunakan api sedang ya Sobat Pak Itam. Nah, setelah telurnya kita masukkan ke dalam teflon yang panas, jangan lupa ya kita masukkan juga garam ya Sobat Pak Itam. Garamnya tentatif sesuai keinginan Sobat. Nah, ini Pak Itam menggunakan kurang lebih tadi setengah sendok teh, jadi menggunakan tangan. Nah, ini Sobat Pak Itam bisa ngeliat, ini Pak Itam coba untuk balik-balik, untuk muter-muter supaya matang rata. Nah, ini bahaya banget ya kalau Sobat Pak Itam lihat. Dan panas sekali ini, karena kalau masak telur mata sapi itu meletup-letup. Oke, ini sepertinya sudah masak dan Pak Itam mau meniriskan ya Sobat Pak Itam untuk telurnya. Nah, langkah berikutnya adalah di panci Pak Itam udah menyediakan air, dimana air ini nanti untuk merebus samyangnya Sobat Pak Itam, nanti terpisah setelah Pak Itam rebus, nanti baru kita tumis lagi. Oke, langkah berikutnya adalah kita memasukkan samyangnya. Nah, ini adalah mie termahal yang Pak Itam pernah beli dibanding Indomie lain yang dari Indonesia, yang dengar-dengar katanya ini adalah mie Korea yang hits pada waktu itu. Oke, nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini Pak Itam udah merebus dan kondisi saat ini sudah mulai mendidih dan mie-nya udah mulai agak matang. Pastikan semuanya matang ya, tergantung teksturnya. Kebetulan kalau menurut Pak Itam ini kalau sudah mendidih dan bentuknya seperti ini udah masak. Oke, selanjutnya kita matikan kompornya. Nah, kali ini Pak Itam mau coba untuk menumis dari bawang tadi ya Sobat Pak Itam, dan baksonya sekalian digoreng. Oke, kita masukkan pelan-pelan untuk bawang bombaynya sendiri dan pastikan apinya api sedang ya Sobat Pak Itam. Nah, setelah kita masukkan bawang bombay, selanjutnya kita masukkan bakso tadi yang setelah kita potong. Pastikan minyaknya sudah hangat dan apinya sedang, jangan sampai bergosong ya. Ini gunanya cuma hanya untuk menumis dan pastikan baksonya juga matang merata. Nah, kita aduk-aduk.
Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini udah mulai agak kekuningan Sobat Pak Itam, dan baksonya juga udah terbilang udah matang separuh. Nah, selanjutnya Pak Itam bisa ngelihat ini adalah bumbu-bumbunya. Ini bumbu yang Pak Itam gunakan, dan ini adalah include dari samyang sendiri. Nah, ini bisa dibilang pedas sekali Sobat Pak Itam, tapi Pak Itam punya penawarnya. Nah, makanya Pak Itam menggunakan saus dari La Fonte ya Sobat Pak Itam. Nah, kita aduk Sobat Pak Itam dan pastikan semuanya merata. Oke, selanjutnya Pak Itam memasukkan saus dari La Fonte Sobat Pak Itam, bolognese. Wah, enak banget ini. Makanya Pak Itam bilang ini adalah mie samyang termahal. Ya udah, setelah kita masukkan, selanjutnya kita aduk sampai rata ya Sobat Pak Itam. Setelah semuanya tercampur, nah ini adalah sesi berikutnya, dimana nanti Pak Itam mau memasukkan mie-nya ya, mie yang tadi yang udah ditiriskan dan airnya dibuang, karena ini mie goreng. Ya, ini Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam masukkan mie-nya pelan-pelan saja untuk mengaduknya, dan ini menggunakan api sedang ya Sobat Pak Itam. Pastikan pengadukan ini sampai rata, dan pastikan pula bumbunya merata dengan mie-nya ya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini udah tercampur semua. Yang saatnya kita melakukan, ya kita tiriskan semuanya. Ya pastikan bumbunya sudah tercampur rata dengan mie samyangnya Sobat Pak Itam. Nah, bedanya apa sih sebenarnya dengan mie samyang? Kalau Pak Itam lihat sih memang bumbunya. Nah, oke, selanjutnya ini adalah Pak Itam kasih topping dari tomat irisan tadi 3 potong. Nah, selanjutnya ini adalah telur mata sapinya atau telur ceplok ya Sobat Pak Itam. Pak Itam suka dengan kuningnya yang setengah matang Sobat Pak Itam. Tentatif ya buat Sobat Pak Itam. Nah, gimana Sobat Pak Itam? Inilah mie samyang termahal ala Pak Itam, yang menurut Pak Itam setiap makan mie ini adalah mie termahal. Nah, semoga apa yang Pak Itam buat sangat bermanfaat. Oke, terima kasih ya Sobat Pak Itam. Nah, saatnya kita ke mukbang. Oke. Wow, amazing. Yes. Pak Itam sudah nggak sabar nih pengen makan samyang termahal menurut Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat itu adalah telur ceploknya. Nah, Pak Itam bilang, bener-bener nikmat sekali. Nih. Nah, ini Pak Itam coba makan dari kuningnya, dan Pak Itam adalah tipikal makan mie dan telur dulu yang dimakan. Jadi saat masuk ke tubuh itu kondisi sehat ya gitu kan, karena Indomie kata orang-orang agak kurang sehat. Tapi pastikan airnya itu dibuang ya Sobat Pak Itam. Wah, Pak Itam benar-benar nikmat sekali nih. Pak Itam makan telurnya dulu sampai habis. Setelah itu baru Pak Itam makan namanya mie samyang termahal itu. Waduh, benar-benar nikmat. Langsung habis ya Sobat Pak Itam makan telurnya. Nah, selanjutnya kita makan mie ya Sobat Pak Itam. Ini adalah mie bener-bener mie Korea banget ala Pak Itam yang dicampur dengan bumbu La Fonte. Makanya Pak Itam bilang ini adalah mie termahal. Bener-bener nikmat sekali. Tidak terlalu pedas karena udah Pak Itam campur dengan yang namanya bumbu La Fonte tadi. Jadi bener-bener nikmat. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam lagi makan baksonya nih, karena Pak Itam akan memasukkan makanan yang sehat dulu, baru yang makanan agak sehat. Oh iya Sobat Pak Itam, jangan pada julid ya, jangan pada ini ya. Pak Itam menggunakan tangan kanan loh Sobat Pak Itam, karena Pak Itam menggunakan kamera depan. Nah, pastikan teman-teman tahu ya. Oke, nah kita lanjut. Ini Pak Itam coba tadi makan tomatnya supaya untuk pereda, supaya memang tidak terlalu pedas juga sih sebenarnya. Nah, ini Sobat Pak Itam, waduh mie-nya bener-bener luar biasa. Langsung makan terus. Ya, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah mie-nya yang bener-bener panjang, enak, nikmat, dan mahal pastinya. Kenapa dibilang mahal? Karena orang bikin tidak eksklusif seperti Pak Itam gitu. Nah, Pak Itam makan terus sampai bener-bener habis. Nah, Sobat Pak Itam bisa lihat ya, ini Pak Itam bener-bener makan tanpa dijeda. Ada beberapa kali dijeda karena memang Pak Itam kepedasan. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat topinya udah dibuka, berarti bener-bener Pak Itam bener-bener sangat-sangat kepedasan Sobat Pak Itam, kegerahan. Itu mungkin kalau dilihat dari mukanya, Pak Itam itu udah bener-bener keringat banget gitu. Nah, Sobat Pak Itam,
Tergantung ya, kalau mau bikin pedas silahkan, tidak pedas juga. Karena Pak Itam bener-bener sangat kepedasan. Tuh, sampai geleng-geleng dan bener-bener ini pedas dan enak dan yang pastinya termahal. Ingat, termahal. Sedap sekali Pak Itam. Ya, makanya jadi kalau misalnya sobat Pak Itam mau masak, ingin pedas berarti tidak tambah apa-apa, karena memang mie samyang ini udah cukup sangat pedas, tapi ada yang level pedas lagi. Nah, sobat Pak Itam, ini mie-nya udah tinggal sedikit lagi nih. Bener-bener kepedasan dan bener-bener kenikmatan pastinya, karena memang lagi kelaparan. Ya, ini Pak Itam bener-bener tanpa berhenti, jeda dengan sedikit saja. Bener-bener, waduh, kenikmatan sampai geleng-geleng. Nah, menyapa dulu sobat Pak Itam. Halo. Ayo dilanjut lagi Pak Itam makannya. Bener-bener ya sobat Pak Itam, kalau memang nanti mau bikin di rumah, kalau tidak ingin pedas, coba ikutin resep dari Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa ngeliat ini udah bentar lagi mau habis, dan bener-bener Pak Itam nih sangat-sangat kenikmatannya luar biasa ini mie samyangnya, karena sangat mahal sekali. Dan kepedasan pastinya. Sampai menghela nafas. Nah, coba lihat suapan. Jangan lupa ya digigit dan dikunyahnya beberapa kali ya sobat Pak Itam. Ini Pak Itam beberapa kali dikunyah kok. Pak Itam bener-bener kepedasan tuh. Coba lihat mukanya yang bener-bener keringat itu kalau dilihat dari jarak dekat gitu. Oke, Pak Itam skip dulu. Bentar lagi Pak Itam mau minum air putih. Bener-bener Pak Itam sangat-sangat kepedasan. Wah, oke, Pak Itam menggunakan air putih tanpa label ya sobat Pak Itam. Jadi sangat-sangat mahal nih berarti minumannya. Kepedasan. Dan lanjut lagi Pak Itam. Karena memang, oh iya, buat sobat Pak Itam yang pengen ngajak kolaps makan bareng, udah cocok belum sih Pak Itam kayak Ton Baikun? Berharap banget. Tapi bener, Pak Itam nextnya akan bikin video yang nantinya akan mereview makanan dan mukbang pastinya. Tapi tentu yang pasti adalah Pak Itam akan mereview makanan-makanan sekitar tempat tinggal Pak Itam. Guna apa? Supaya akan mempromosikan juga dari bisnis-bisnis tetangga-tetangga Pak Itam. Gimana sobat Pak Itam? Inilah mukbang Pak Itam yang bener-bener Pak Itam merasa kepedasan dan sampai Indomie terakhir. Bayangin, pedas hanya sekali minum dan makan lagi. Nah, sobat Pak Itam, itu ada bakso terakhir. Nah, mau? Silahkan makan sendiri. Sampai dijilat sendoknya, luar biasa Pak Itam. Nah, inilah mukbang kedua kalinya Pak Itam mencoba. Nah, semoga nanti mukbangnya semakin bagus dan semakin baik lagi ya sobat Pak Itam. Dan habis sobat Pak Itam, saatnya Pak Itam minum air lagi. Oke, buat sobat Pak Itam yang udah menonton, terima kasih banyak ya. Dan ini adalah minum dengan menggunakan tangan kanan sobat Pak Itam. Terima kasih sebelumnya untuk menonton video ini. Enjoy!